Kita akan kembali lagi lanjutkan perbincangan. Mas Bawono, kalau saya lihat lagi dari hasil survei yang sudah dilakukan oleh indikator, ini ada alasan-alasan menarik di luar dari 3 alasan yang paling tinggi yang tadi sudah sempat Mas Bawono jelaskan dan juga sudah sempat saya ulang kembali atau saya sebutkan kembali. Ada alasan seperti kenapa kemudian masyarakat lebih memilih atau lebih setuju bahwa status pandemi ini diturunkan menjadi endemi. Ada sekitar 8,4% masyarakat yang mengatakan bahwa ya namanya corona ini sudah seperti flu biasa. Kemudian juga ada 5% bahkan warga yang berpendapat bahwa warga jangan ditakut-takuti lagi. Nah, ini bagaimana menjelaskannya mungkin Mbak Wono? Bagaimana sebenarnya pandangan orang-orang saat ini sepertinya sudah berubah. Tidak ada lagi rasa ketakutan terhadap yang namanya corona ini, Mas Bawono. Ya, Mbak Putri Viola, memang ada perubahan sikap dari publik kita ya terhadap kasus corona ini, kasus COVID ini, yang mungkin itu juga dipicu terhadap oleh berbagai pelonggaran-pelonggaran yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Kita tahu misalnya pelonggaran yang paling nyata itu adalah memperbolehkan kembali mudik. Mudik itu kan ada arus besar perjalanan ya, jutaan orang gitu dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari satu provinsi ke provinsi lain. Jadi dari kebijakan untuk memperbolehkan mudik pada saat Idul Fitri tahun ini itu juga dilihat oleh publik bahwa COVID ini hampir-hampir sudah tidak ada lagi gitu ya. Meskipun kita tetap harus berhati-hati seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Trubus gitu ya. Dan juga yang harus menjadi catatan adalah kita harus juga dengar alasan orang yang alasan publik yang tidak setuju gitu, alasan respondennya tidak setuju bahwa pandemi diturunkan menjadi endemi. Kita juga harus lihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka. Itu 3 alasan terbesar. Pertama mengatakan COVID ini virus yang berbahaya, gitu ya. Yang kedua dan ketiga ini harus dicermati. Alasan kedua terbesar dari responden yang menyatakan tidak setuju atau kurang setuju pandemi diturunkan statusnya menjadi endemi adalah warga kita itu pada umumnya tidak patuh protokol kesehatan gitu ya. Dalam hal ini mungkin yang paling tampak itu adalah penggunaan masker yang tidak lagi ketat seperti 1 tahun lalu gitu ketika kita dihantam oleh Delta ya, varian Delta. Kemudian juga adalah tingkat vaksinasi atau warga yang belum divaksinasi itu juga jumlahnya tidak sedikit gitu ya, meskipun yang sudah mendapatkan dosis kedua jumlahnya sudah hampir sudah besar gitu ya, tapi yang belum mendapatkan dosis kedua apalagi juga baru yang belum mendapatkan booster, dan bahkan ada juga warga yang masih menolak untuk divaksin. Itu juga menjadi catatan dari responden yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju bahwa pandemi diturunkan statusnya menjadi endemi. Nah, alasan-alasan ini juga perlu dicermati oleh pemerintah nanti dalam membuat roadmap kebijakan untuk menuju endemi. Mungkin itu Mbak Putri Viola. Baik Bu Nadia, sudah ada tadi keterangan disebutkan dari hasil survei indikator bahwa memang ada faktor vaksin. Mungkin saya juga bisa ulang kembali, ada juga memang banyak juga masyarakat yang mengatakan belum saatnya pandemi ini dirubah jadi endemi. Ada 11,5% warga yang mengatakan bahwa jangan dulu berubah menjadi endemi karena masih banyak warga yang belum atau tidak mau divaksin. Tapi bagi yang setuju, ini mengatakan atau 7,6% mengatakan sudah mendapat booster kok, jadi sebenarnya sudah aman, sudah merasa aman setidaknya mereka, sudah merasa aman, tadi sudah waktunya untuk digeser menjadi endemi. Tapi untuk vaksin sendiri sejauh ini, Bu Nadia, apakah masih ada kendala dan juga bagaimana penyebaran dari pemberian vaksinasi booster atau dosis ketiga ini, tahap ketiga ini? Iya, jadi memang kalau sedikit mungkin ya Mbak Putri ya, mengapa kemudian masyarakat juga pengennya cepat selesai ya pandemi ini ya, karena memang sudah terlalu lelah juga 2 tahun ya kita dalam situasi pandemi ini dengan tentunya restriksi sosial, pembatasan kegiatan sosial dari masyarakat. Nah, ini juga tentunya memberatkan juga ya buat sebagian masyarakat. Nah, kalau terkait vaksinasi ini mengapa membedakan kita pada saat Delta dan pada saat Omikron ya, karena walaupun kita tahu kondisinya kurang lebih sama setelah pasca Idul Fitri ataupun Ramadan ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini cakupan vaksinasi dosis pertama itu sudah 199,8 juta.
Artinya kalau kita berbicara itu dosis dibandingkan populasi itu sudah kurang lebih 74% ya. Kemudian kalau dosis kedua itu kalau dibandingkan dengan populasi itu 62% atau 166 juta. Nah, memang untuk booster dari target kita yang 208 juta ini baru 4,13 juta ya. Artinya masih sekitar 30%-nya yang mendapatkan vaksinasi ini. Nah, ini memang harus kita percepat. Tantangan memang masih terutama pada lansia ya, karena kemudian pada lansia cakupan vaksinasinya masih tentu jadi PR ya, walaupun kalau kita lihat sudah hampir 70% yang mendapatkan dosis 1, tapi ini artinya cukup besar gap yang harus kita kejar. Yang lain tentunya masih ada di beberapa daerah yang masih belum mau untuk divaksin, karena memang kalau kita lihat kan untuk dosis pertama ini sudah 72% ya, jadi artinya memang kita mulai masuk ke daerah-daerah yang cukup banyak tantangannya dari sisi kepercayaan, dari sisi juga tadi usia, dari sisi juga daerah geografis. Tapi ini tetap kita akselerasi ya. Jadi vaksinasi tetap satu hal yang kita kejar, tetapi yang penting juga yang kita monitor adalah varian baru. Jadi mengapa kemudian pemerintah tidak terburu-buru untuk melifted kondisi pandemi menjadi endemi ini ya, karena kita juga melihat adanya perkembangan mutasi-mutasi varian baru. Dan varian baru ini selalu menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus. Kalau kita lihat Omikron sendiri dengan adanya varian Omikron BA5, BA4, itu kan terlihat bahwa dia memiliki kemampuan untuk menularkan ataupun juga meningkatkan keparahan itu tidak berbeda dengan BA1. Yang kemudian juga masyarakat merasakan bahwa sekarang ini sepertinya flu biasa begitu ya. Nah, jadi mutasi virus itu tidak selalu berarti akan menyebabkan dia menjadi lebih fatal pada kita. Tapi kita mungkin terus melihat perkembangan sambil tadi ya meningkatkan cakupan vaksinasi. Baik, Pak Trubus, mungkin penutup juga ada pandangan mengenai hal ini, baik vaksin maupun juga alasan masyarakat yang tadi sudah sempat saya singgung, banyak yang menganggap bahwa ini kayak flu biasa dan juga merasa bahwa warga jangan ditakut-takuti lagi, begitu Pak Trubus? Iya, menurut saya memang persepsi masyarakat yang belakangan ini karena menganggap bahwa COVID itu sudah nggak ada, dan ada yang berpandangan juga COVID seperti flu biasa, atau menganggap bahwa COVID itu ya jangan ditakut-takuti lagi, itu ya memang ini harus kita hargai, tetapi yang jelas pemerintah harus tegas ya memberikan satu kebijakan kepada masyarakat akan edukasi pentingnya ini hidup sehat. Dalam hal ini adalah mereka memahami bahwa COVID itu tetap masih ada. Jadi jangan sekali-kali kita hanya berdasarkan asumsi perasaan-perasaan saja gitu ya. Bahkan tadi Mas Bawono juga menyinggung bahwa ada situasi yang menganggap mereka itu sudah dalam kondisi yang aman gitu, terkendali. Nah, ini saya rasa hal-hal seperti memang harus ketegasan dari pemerintah. Menurut saya ini tugas berat pemerintah justru sekarang ini, karena untuk meyakinkan tetap istilahnya public trust tinggi itu harus tetap dijaga. Yang kedua adalah bagaimana kemudian untuk pemerintah pusat dan daerah juga jangan menganggap lagi bahwa ini masyarakat sudah maunya bebas gitu. Karena itu vaksinasi itu menjadi kunci, apalagi untuk yang lansia tadi juga masih rendah, apalagi juga anak-anak ya. Ini kan kita harus kita pertimbangkan dengan matang itu. Yang lainnya menurut saya justru dari sini perilaku-perilaku yang selama ini yang menolak-nolakkan resistensi terhadap vaksin juga di kita masih itu, apalagi cuma ada putusan Mahkamah Agung tentang vaksin halal segala lah, ini nanti menjadi asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh sebagian masyarakat ya untuk menolak tentang vaksin. Padahal vaksin untuk satu aja tahap 1 baru sekitar 70% tadi jelasin Bu ini, tapi apalagi yang kedua, apalagi yang booster. Nah, sekarang gimana supaya tetap saja kondisi endemi ini aman, masyarakat tetap didorong vaksin, karena vaksin itulah satu-satunya ini. Yang kedua adalah perilaku masyarakat untuk kembali bahwa situasi ini masih situasi dalam transisi, itu aja yang penting tegas itu Mbak. Baik. Pak Trubus, terima kasih sudah hadir dan juga memberikan pandangannya. Bu Siti Nadia juga terima kasih. Mas Bawono terima kasih juga bisa terlibat dalam perbincangan ini.